Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaopan muncul di TKP bawah wilayah altar api hitam lembah Pensiang, pasca terkena serangan es dari Sang Guance yang membekukan tangannya, Xiaopan pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dengan memutuskan untuk perlahan berjalan menuju ke arah altar api hitam, mencoba untuk mengamati tempat itu. Menemukan isi tempat itu dipenuhi bangunan raksasa menjulang tinggi dengan pilar batu giok putih di sampingnya tampak sangat megah. Terus mengamati seluruh penjuru wilayah altar api hitam, Xiaopan pun menemukan sebuah tangga terbentang panjang tak jauh di depannya. Membuatnya pun yang tampak merasa kepo akan tangga itu, perlahan terus melangkah maju menapakinya. Dengan setelah terus menapaki beberapa anak tangga, di bawah suhu panas lapa yang membara di sekitarnya mulai dirasakan tubuhnya. Xiaopan pun pada akhirnya mencapai pusat altar api hitam. Sesampainya di altar api hitam, Xiaopan pun berdiri dengan santuy di sana, menatap puncak menara tinggi yang terletak di tengah-tengah altar api hitam, merasakan puncak menara itu 100 kali lebih tinggi dari dirinya, yang bagaikan sebuah pedang tajam yang menembus cakrawala, sehingga mbaknya pun merasakan perasaan takjub, dengan tak pernah membayangkan bagaimana nenek moyang lembah Pensiang menciptakan mahakarya menara menjulang tinggi di altar api hitam ini pada waktu itu. Merasakan perasaan takjub ini, Xiaopan pun mencoba menenangkan dirinya sebelum kemudian berbalik memeriksa jalan menuju gedung altar api hitam. Saat ia tanpa diduga menemukan sebuah pagoda megah yang dibangun di sana dengan tidak memiliki satu jendela sedikit pun, dikelilingi rapat oleh batu merah besar dan memiliki sebuah pintu kayu tinggi bercatkan warna merah. Melihat ini, Xiaopan pun berjalan mendekati pintu kayu merah itu. Dengan setelah sampai di sana, ia pun berdiri di depan pintu itu untuk beberapa saat dan tidak memutuskan untuk segera membukanya, melainkan ia berbalik dan melirik ke arah belakang pintu sembari memikirkan sejenak mengenai TKP altar api hitam ini sebelum pada akhirnya memutuskan untuk segera mendorongnya dan membukanya. Namun sebelum kita mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana sih perjalanan selanjutnya Xiaopan pasca membuka pintu kayu merah itu, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP pintu masuk lembah Pensiang berada. Ya mana pada saat ini, pertempuran antara para anggota lembah Pensiang dan para anggota suku manusia ikan pun semakin menggila, dengan pertumpahan darah pun terus-menerus terjadi saat sebagian dari anggota kedua belah pihak gugur berjatuhan di tanah, sehingga menyebabkan area pintu lembah pun kali ini dipenuhi pemandangan mengerikan lautan darah, didominasi mayat para anggota lembah Pensiang, maukah secara mengenaskan dibantai para anggota suku manusia ikan. Namun demikian, meskipun pemandangan mengerikan didominasi pembantaian ganas yang dilakukan suku manusia ikan terhadap para anggota lembah Pensiang, para anggota lembah Pensiang pun nyatanya masih unggul dalam pertempuran barbar ini saat mereka secara bertahap menekan para anggota suku manusia ikan itu dengan beberapa dari mereka yang memiliki keterampilan cukup tinggi membentuk sebuah formasi lingkaran luar binasa yang ditujukannya untuk terus-menerus menyerang para anggota suku manusia ikan. Melihat pertempuran barbar ini semakin tak terkendali, si Tuir Lusun pun mencoba melerainya dengan terus mengunuskan pedang panjangnya, sembari berteriak kepada para anggotanya dan juga para anggota suku manusia ikan untuk menghentikan pertempuran edan mereka itu. Mengingat pertempuran itu sama sekali tak berguna, malah sebaliknya semakin membuat mereka mengalami kerugian cukup besar kehilangan para anggotanya. Tetapi di bawah teriakan keras pengingat dari Lusun, kedua belah pihak pun tampak sama sekali tak menghiraukannya. Dengan terus-menerus tersulut emosi, melakukan pertempuran perpecahan berdarah yang tak ada ujung pangkalnya ini layaknya Takia Genji bersenjata, menyebabkan Lisun pun yang melihat teriakan keras pengingatnya tak dihiraukan sedikit pun, spontan tampak kehilangan kesabarannya. Dengan segera ia memunculkan kemampuan edan dari pedang miliknya yang segera menghasilkan kekuatan energi ganas, bersiap untuk mulai melakukan pembantaian terhadap suku manusia ikan. Namun tanpa diduga baru saja Lisun akan mulai melakukan pembantaiannya itu, perubahan aneh pun secara mengejutkan tiba-tiba terjadi di kegelapan langit malam. Saat sekumpulan awan kelabu yang membumbung tinggi di langit pun bergulung dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dalam sekejap itu pun memancarkan angin berputar secara cepat di udara, menciptakan sebuah tornado mengerikan yang dengan cepat turun dari langit. Dengan pada saat yang sama pasca kemunculan tornado itu, berbagai macam tumbuhan dan pepohonan di sekitarnya pun diempaskan olehnya, menerbangkan beberapa batu dan pasir, yang bahkan juga dampak tornado itu menyebabkan para murid lembah Pensiang yang memiliki keterampilan lemah terbilang cupu dan beberapa anggota suku manusia ikan tersedot oleh sang angin kencang mengerikan itu, sehingga buat mereka semuanya pun pada akhirnya terhempas terlempar jatuh tersungkur dengan keras ke tanah.
Tornado pun terus berlanjut selama beberapa saat, dengan setelah memisahkan semua anggota suku manusia ikan dan para anggota lembah pensiang dari pertempuran brutalnya. Itu pun pada akhirnya perlahan berhenti, diikuti dengan kemunculan sosok tua berpakaian abu-abu di tengah medan pertempuran, yang nyata-nyatanya sosok tua itu adalah Sang Guanche. Melihat kemunculan si tuir Sang Guanche, para anggota lembah pensiang pun secara bersamaan segera menunjukkan mode berlutut di tanah, memberikan penghormatan padanya. Diikuti juga dengan Lusun yang segera berjalan mendekatinya, seraya menangkupkan tangannya, sembari menunjukkan basa-basi bacritnya yang telah menyusahkannya untuk mengungkapkan identitasnya muncul di tempat ini hanya karena menghadapi masalah yang terbilang sepele. Menyebabkan Sang Guanche pun hanya menanggapinya secara santuy, mengingat kemunculannya ini hanya semata-mata didasari atas perintah pemimpin lembah. Bahkan perkataan Sang Guanche ini pun juga dibenarkan oleh Li Sun yang segera turun dari langit bersama Yan Hong dengan menjelaskan kemunculan Sang Guanche datang ke tempat ini berdasarkan amanat dari pemimpin lembah yang memerintahkannya untuk mengundang si tuir hebat sang pengendali es itu untuk join ke dalam masalah ini. Sehingga Mbak Lu Sun pun yang mendengarnya spontan menunjukkan ekspresi suram di raut wajahnya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, yang menyebabkannya kali ini pun hanya menunjukkan mode diamnya. Melihat ini, Sang Guanche pun memilih untuk mengabaikan Bang Jago Tuir dari lembah pensiangnya itu, untuk kemudian tatapannya menoleh melihat pemandangan berdarah di depannya menggunakan raut wajah suramnya. Ia pun kali ini bisa melihat para anggota suku manusia ikan berkumpul di sana, dengan tatapan mereka semuanya tertuju padanya, yang dari kelihatannya mereka semua tampak sepertinya mengenalinya, di balik rasa takut yang terpancar di raut wajah mereka. Sehingga untuk beberapa alasan ini, mereka pun menjadi tenang tanpa menunjukkan niatan barbar untuk menyerang lagi. Mengamati para anggota suku manusia ikan itu, Sang Guanche pun membuang muka dari hadapan mereka sebelum kemudian melontarkan pertanyaan pada para anggota lembah pensiangnya mengenai di manakah gerangan Suntu. Ketika mendengar pertanyaan dari Sang Guanche, para anggota lembah pensiang pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya tanpa berani mengucapkan sebiji kata pun. Namun ketika mode diam ini masih ditunjukkan para anggota lembah pensiang, seorang pria parubaya pun tanpa diduga tiba-tiba keluar dari kerumunan para anggota lembah pensiang. Saat itu ternyata adalah Suntu yang pergi bersama Lusun malam itu dan memiliki keahlian mengetahui bahasa suku manusia ikan. Sehingga embuannya pun kali ini segera berjalan ke arah Sang Guanche sembari memberikan hormat padanya. Menyebabkan Sang Guanche pun yang melihatnya segera menatapnya dan mengingatkannya untuk menerjemahkan perkataan suku manusia ikan padanya, sebelum kemudian tatapannya pun memandangi para anggota suku manusia ikan, lalu dengan lantang menyuruh salah satu dari mereka untuk keluar berbicara empat mata langsung padanya. Mendengar ini, kehebohan pun mulai melanda para anggota suku manusia ikan. Tak hayal mereka mendengar permintaan dari suhu luar binasa yang cukup mereka segani itu, dengan setelah beberapa saat, seekor anggota suku manusia ikan yang memiliki tubuh tinggi dan kekar pun segera menghadap Sang Guanche, menyebabkan Sang Guanche pun yang melihatnya segera menatapnya sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan mereka semua menyerang lembah pensiangnya, yang apakah lembah pensiangnya telah mengintimidasi mereka. Saat si anggota manusia ikan kekar itu pun yang mendengarnya segera menunjukkan kemarahan membara di raut wajahnya, sebelum kemudian melontarkan perkataan bahasa suku manusia ikan secara marah padanya tanpa mencoba menjelaskan mengenai masalah rumit yang telah terjadi pada suku manusia ikannya. Mendengar perkataan bahasa suku manusia ikan yang dilontarkan si anggota kekar suku manusia ikan itu, Suntu pun segera menerjemahkan kepada Sang Guanche bahwa ia mengatakan pemimpin suku manusia ikan mereka telah dimokatkan pasca bertemu dengan orang-orang dari lembah pensiang mereka, dan lembah pensiang mereka sebenarnya tak secara jelas memberitahukan mengenai dalang di balik pembunuhan ini, sehingga hal itu pun jelas menyebabkan suku mereka menganggap hal ini telah dilakukan lembah pensiang mereka, meskipun suku manusia ikan mereka bukanlah tandingan dari lembah pensiangnya. Mereka pun berjanji dengan segenap jiwa raga mereka akan bersedia mokat melawan lembah pensiangnya demi membalaskan dendam kematian pemimpin suku mereka itu. Sontak saja mendengar hal ini, keterkejutan hebat pun segera terlintas di raut wajah Sang Guanche. Di balik kekhawatiran yang terlintas di hatinya, mengingat ia tak menyangka situasi yang dialami suku manusia ikan terbilang sangat sulit, kehilangan sang pemimpin suku mereka, sebelum kemudian ia melontarkan pertanyaan lantang kepada para anggota lembah pensiangnya mengenai selama perselisihan itu, apakah ada salah satu dari mereka yang bertindak memokatkan para anggota suku manusia ikan. Saat para anggota lembah pensiang pun yang mendengarnya, masing-masing spontan terdiam membisu, saling memandang satu sama lain tanpa ada yang berani mengakuinya.
Tak menemukan jawaban dari para anggotanya, Sang Guance pun segera menghadap si anggota manusia ikan kekar itu dengan kemudian memintanya untuk membawanya melihat sang mayat pemimpin suku mereka itu. Saat si manusia ikan kekar itu pun segera membawanya ke sudut kerumunan mereka menuju ke arah mayat pemimpin suku mereka yang tergeletak tak berdaya di tanah. Menyembahkan Sang Guance pun segera melihatnya dan mencoba mengamatinya, menemukan si mayat pemimpin suku itu dalam kondisi mengenaskan dengan kepala terpenggal. Namun setelah cukup lama Sang Guance melakukan pengamatan, Li Sun yang berada di sampingnya pun segera memunculkan seruannya, menemukan bekas luka di leher pemimpin suku itu memancarkan cahaya ungu. Sama persis seperti kemampuan seorang wanita glowing bercadar, siapa lagi kalau bukan Jin Ping Er yang mereka coba keroyok waktu itu. Sehingga hal ini pun lantas menyebabkan Sang Guance yang mendengar seruan ini di sampingnya pada akhirnya dapat menyimpulkan bahwa pembunuh pemimpin suku manusia ikan itu masih berkeliaran di sekitar TKP wilayah lembah pensiang mereka. Kembali lagi ke TKP Siopan, yang mana setelah Bang Gosli ini memasuki pintu pagoda tinggi bercatkan warna merah, ia pun perlahan mencoba berjalan mengamati sekitarnya, tanpa diduga menemukan sebuah aula besar yang sangat tinggi terbuat dari kumpulan batu merah. Terus berjalan di sekitar wilayah ini, Siopan pun menemukan bahwa cahaya merah yang memenuhi seluruh aula besar berasal dari tengah TKP aula. Dengan ketika mendekati TKP itu, Siopan pun dapat merasakan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih terang. Dan jika dilihat dari jauh, cahaya merah ini ternyata berasal dari sebuah bola api yang tampak menyala-nyala di tengah-tengah TKP aula. Siopan pun kemudian mengamati dengan fokus bola api itu. Dengan cahayanya terus memancarkan sinar terangnya yang memantul di matanya dan juga pada mata Xiao Hui yang sedang berjongkok di bahunya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk bergegas berjalan mendekatinya. Dengan setelah sampai di sana, ia pun spontan bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi jauh lebih panas, membuatnya pun dapat merasakan dirinya hampir berada di samping lahar bawah tanah yang sangat dalam. Dengan pada saat ini ia pun tanpa diduga juga sontak teringat dejavu masa lalunya sewaktu menjadi pemuda pelangak pelongo waktu itu mengunjungi gua naga api dengan secara mengejutkan bertemu dengan rubah putih. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty Season 2 episode 41 yang bertayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.